ya, tadi kita mau cerita ini ya, dibombardir ya Lebanon. Habis saudara ya. Lebanon itu diratain ya, semua gorong-gorongnya itu udah rata tanah saudara. Ya. Sekarang ini ya ada yang bilang gencatan senjata di Gaza, enggak, bukan gencatan senjata, tetapi boleh ya, orang dari Mesir boleh masuk bawa makanan saudara. Tapi Mesir nggak mau terima pengungsi Gaza. Tadi sudah disebutkan ya, karena mereka takut. Mereka takut, mereka tidak mau membawa teroris ke dalam negaranya. Tadi disebutkan ya, nggak mau membawa teroris masuk negaranya. Bukan kejahatan senjata, enak aja kejahatan senjata. Ya, semua juga mau-maunya begitu, saudara. Nah, tapi orang Israel nggak mau, saudara. Udah 1.400 yang mati kok. Dan yang mati itu bukan militer loh, bukan mati karena perang loh, mati karena dibantai loh. Ya, ya. UK, Presiden UK, si siapa yang Presiden apa PM-nya ini? Sinak, apa? Rusuh Sinak. Presidennya UK siapa namanya saudara, PM-nya? PM UK. Nah, Rishi Sunak ke Israel ya, to Israel ya. Dia bilang Rishi Sunak ya, expresses total support for Israel saudara. Ini mana ada saudara di Tribun saudara, di TV1 nggak ada. Di TV1 nggak ada ya, UK Prime Minister Rishi Sunak express total support for Israel, nggak ada saudara. Ya, nggak ada lah. Maunya pokoknya Israel mati tiba-tiba menang. Oh, di Indonesia itu dari dulu ya, selalu kalau cerita Israel itu pokoknya ini jelek semua, kalah tiba-tiba menang saudara. Itu bingung semua jawabnya bagaimana. Oh, karena begini dia di Amerika, coba dibalik semua saudara ya. Terus pokoknya pinter ngomong. Ya, kayak si Jokowi ini tukang mebel, ngutukin, wah habis, Anda main-main ya, jangan, kalau Anda nggak mau mendukung jangan ngutukin, ya kan, kalau nggak dukung jangan ngutukin, udah diem aja. Terima kasih Pak Pong. Iya Pak, betul, mau cara gimana lagi Pak, kita nggak punya. Bagaimana cara apa lagi? Coba. Nah, tapi ini menarik ini tadi Pak Teddy ngomong, Pak, lihat ini ya, ini ada, ini saudara kalau Anda upload YouTube-nya, lihat YouTube-nya IDF ini ya, yang grafik raw footage ini ya. Ya, saya akan singkat ya, deket ini ya. Mana nih? Oh, enggak kelihatan saudara ya. Ini kan ya. Ini ya. Tidak YouTube ini saudara kalau ini ya, nanti sini ada yang massacre yang luar biasa ya, ada yang mayat dibakar segala macam, ada orang yang berdarah diseret-seret itu ya. Endingnya itu darah semua tuh saudara, itu merah tuh kelihatan nggak tuh ya? Nah itu ya, itu orang diseret mati. Saudara tahu nggak kena? Ini kalau ada di YouTube-nya kalian ya, udah di strike. Tapi ini sudah 20 jam nggak di strike. Kenapa saudara? Karena YouTube-nya punya orang Israel. Sakit hati ya Pak. Sakit hati juga, saya juga sakit hati. Saya pernah kena strike gara-gara korban di posko itu saya tampilkan dibakar, kena strike Pak saya Pak. Dia kasih begini ini lebih ngeri daripada yang saya tampilkan dulu. Ini udah 20 jam, saya baru 2 jam baru upload ya, malam kita live, pagi saya bangun sudah di strike saya Pak. 7 hari nggak boleh live. Nah ini Pak, 20 jam dia masih upload video. Masa ada beberapa video lagi coba. Kurang asem ini memang. Karena YouTube-nya punya dia. Ya, ini ada Ellen dulu, kasih Ellen dulu. Silakan Bu Ellen. Iya, shalom Pastor. Shalom. Kan tadi Pak Jokowi jelas-jelas mengutuk Israel ya, Pastor ya. Sekarang bagaimana supaya kutuknya itu batal? Ya nggak bisa, dia harus bertobat. Mana ada kutuk dibatalkan, harus bertobat. Harus memberkati dan bertobat. Iya, dia harus bertobat, harus minta ampun, dan yang dikutuk itu harus melepaskan berkat buat dia. Tetapi bagaimana dengan rakyat? Kalau rakyat dia minta perlindungan dari dewanya Israel, ya rakyat itu akan diselamatkan. Oh gitu ya, Pastor ya? Ya dong, rakyatnya harus minta perlindungan dewanya Israel dong, ya kan? Kayaknya dia lawan dewanya Israel ini, Yehova Elohim kan? Iya, iya.
kalau mandi bunga 7 rupa nggak cukup, Pastor? Waduh, mandi bunga bank baru bisa. Oh gitu ya. Mandi bunga bank, mandi rente. Nggak kan biasanya orang Indo kan mandi bunga 7 rupa. Mandi rente 7 rupa, rente bank, rente koperasi, rentenir, rente Iya. apa icon, baru lolos itu. Artinya sakere-kerenya itu. Ya kan, rente bank, rente koperasi, rente icon, ya kan, rente rentenir, rente tukang kredit, rente apalagi itu, kredit card. Rente syariat. Iya, baru nanti. Tapi kan 7 rente ini coba, 7 rente ini udah, waduh, udah puyeng. Rente syariat Islam. Ya, rente belum lagi rente syariat lagi, udah oles bangkrut, udah kasih, udah makan anaknya kali itu, makan 7 rente. Ya itu icebreaker aja, Pastor. Iya, makan 7 mandi 7 rente itu, 7 bunga. Gila itu. Tapi nggak bisa. Namanya buang sia, ada sia. Jadi begini, mungkin ya beberapa bisa ditolak. Orang Cina punya cara menolak sial, orang Jawa punya, orang Kalimantan punya tolak sial, orang Minahasa punya ilmu tolak sial, orang Batak punya semua. Tetapi ada sial yang besar yang nggak bisa ditolak sama manapun. Serius, saya pernah belajar ini soalnya. Saya pernah belajar ilmu ini soalnya ya. Ada sial yang nggak bisa ditolak manapun. Tetapi ada sial yang sesial-sialnya, yang seharusnya sial, tapi malah jadi pembalikan keadaan. Ya, saya pernah mengalami, ya kan? Sial yang sesial-sialnya, tetapi menjadi terobosan buat saya. Itu tadi ya, paspor saya dicabut, saya diubur-ubur 139 negara, diviralkan, mati lu. Malah saya dapat warga negara Belanda dengan mudahnya. Karena paspor saya dicabut. Wah, itu kan jackpot sekali buat saya kan. Orang bilang sial lu, wah, rasain lu, wah, semua YouTuber Kristen juga sial lu, wah, orang Islam semua bersorak-sorai. Saya kipas-kipas. Mau saya minum kopi sebentar. Tiba-tiba saya sudah di HIV, Pak. Ketawa-tawa terus setiap hari beli Volvo. Iya kan? Bener nggak? Sesial-sialnya itu. Saya pernah ngalamin sesial itu, jadi itu hari paling sialnya saya tuh ya. Pas lagi jong lagi ya, pas lagi hari sialnya saya, malah beruntung ya. Nah itu ya. Bisa kenapa? Karena dewanya saya sakti. Nah, dewanya saya Jehovah Elohim di dalam nama Yesus Kristus, ya kan? Menang saya. Ya kan? Itu ada cara ya, ada hari pembalikan keadaan. Ester 9 ayat 1 ya, ayat 1 2 itu ya. Hari pembalikan keadaan. Maka responnya kudu benar. Kayak Israel, 2000 tahun Israel. Setelah Bar Kokhba kalah, udah selesai. Dianiaya nggak ngelawan, dihina nggak ngelawan, anaknya diperkosa di depan matanya, dia nggak ngelawan. Coba bayangin coba. Kalau Anda nonton filmnya itu ya, Merchant from Venice ya, Al Pacino nih ya, Anda nonton filmnya. Saya cari di Netflix, saya nggak ada ya, Merchant of Venice itu ya. Si Al Pacino ini, kasihan cerita ini saudara ya. Aduh, Anda kalau lihat cara waktu Al Pacino tuh ngomong pahit. Kamu kira aku nggak punya darah? Kamu kira aku ditusuk nggak mati? Kamu kira aku dicubit nggak sakit? Kamu kira kamu ngomong begitu aku nggak tersinggung? Aduh, saya nonton. Kita waktu itu sama profesor saya, kita nonton ini khusus ya saudara ya. Pada mewek saudara ya. Wah, kasihan sekali tuh cerita itu ya. Kita lagi cerita Kristen Yudaisme medieval period saudara. Bayangin orang-orang Yahudi ini nggak ngelawan saudara. Pasrah saudara. Masuk digantung, pasrah saudara. Digantung ya, nggak ada salahnya digantung. 2000 tahun digenosid, diinkuisisi oleh Kristen, oleh Islam, saudara, nggak ngelawan sama sekali. Disingkirkan sama Muhammad, kalau benar-benar Muhammad itu ceritanya ada ya, di Madinah, diem saudara, nggak ngelawan. Ya kan? Syaratnya Anda bisa nggak tahan nggak selama dalam penderitaan gereja begitu ya. Ada hari pembalikan keadaan tuh, hari sialmu adalah hari keberuntunganmu nanti. Dan kalau sudah masuk dalam keberuntunganmu, waduh nggak ada yang bisa lawan saudara. Waduh, mau dewa manapun di dunia ini nggak bisa ngelawan pokoknya. Mau setan manapun nggak bisa aja pokoknya. Anda bisa nggak ngalamin gitu?
Saya melewati masa-masa sial, saudara ya. Saya melewati masa-masa sial, ya, di mana saya harus diem. Saya diem, saya Tuhan tolong Tuhan supaya aku kuat, supaya aku jangan ngelawan. Tuhan tolong supaya aku jangan ngelawan. Tuhan tolong supaya aku jangan ngelawan. Doa saya cuma diharapin cuma itu aja, saudara. Tiap hari ya. Setiap hari, saudara. Tuhan tolong supaya saya ngelawan, supaya jangan melawan. Doa saya cuma itu, saudara ya. Begitu sudah lolos, tes. Waduh, saudara. Jangan main-main sama orang yang begini, saudara. Itu Bu Ellen, ya. Iya, Pastor. Ini nonton Terima filmnya kasih. The Merchant of Venice, bagus sekali ya. Kalau Anda pengen tahu betapa betapa yang dirasakan oleh orang Yahudi ngomong itu ya. Sama Cathedral of the Sea. Bagus ya. Setelah itu ya ada saya lupa habisnya Cathedral sequelnya apa ya, saya lupa judulnya. Setelah Cathedral of the Sea itu ya. Perlu itu. Bagus ya. Kasihan itu ya. Nah, sebelum nonton Jawa Tengah dulu, saya cerita dulu sebentar ya. Tadi kita mau cerita ini ya, dibombardir ya, Lebanon. Habis, saudara ya. Lebanon itu diratain ya, semua gorong-gorongnya itu udah rata tanah, saudara. Ya. Sekarang ini ya, ada yang bilang gencatan senjata di Gaza. Enggak, bukan gencatan senjata, tetapi boleh ya, orang dari Mesir boleh masuk bawa makanan, saudara. Tapi Mesir nggak mau terima pengungsi Gaza. Tadi sudah disebutkan, ya, karena mereka takut. Mereka takut, mereka tidak mau membawa teroris ke dalam negaranya. Tadi disebutkan ya, nggak mau bawa teroris masuk negaranya. Bukan kejahatan senjata, enak aja kejahatan senjata. Ya, semua juga mau-maunya begitu, saudara. Nah, tapi orang Israel nggak mau, saudara. Udah 1.400 yang mati kok. Dan yang mati itu bukan militer loh, bukan mati karena perang loh, mati karena dibantai loh. Ya, ya. Presiden UK si siapa yang presiden apa PM-nya ini Sinak apa Rusuh Sinak presidennya UK siapa namanya saudara PM-nya PM UK. Nah, Rishi Sunak ke Israel ya, to Israel ya, dia bilang di sisi nak ya, expresses total support for Israel, saudara. Ini mana ada, saudara, di Tribun, saudara, di TV1 nggak ada. Di TV1 nggak ada, ya. UK Prime Minister Rishi Sunak express total support for Israel, nggak ada, saudara. Ya, nggak ada lah. Maunya pokoknya Israel mati, tiba-tiba menang. Oh, di Indonesia itu dari dulu ya, selalu kalau cerita Israel itu pokoknya ini jelek semua, kalah, tiba-tiba menang, saudara. Itu bingung semua jawabnya bagaimana. Oh, karena begini dia di Amerika, coba dibalik semua, saudara ya. Terus pokoknya pinter ngomong. Ya, kayak si Jokowi ini tukang mebel, saudara ya. Ngutukin, wah habis. Anda main-main ya. Jangan. Kalau Anda nggak mau mendukung, jangan ngutukin. Ya kan? Kalau nggak dukung, jangan ngutukin. Udah, diem aja. Kalau mau ngelawan sekalian. Aduh, Ani, ya kan? Aduh, Ani. Ya kan, kalau Adiwani ya, terus saudara ya, Amerika kan, US support Israel. Yang paling kasihan Ukraina udah ditinggal, saudara ya. Ya kan, US force more support Wetena, saudara. Artinya apa itu Pak Teddy, bahasa tepatnya, saudara? Apa Pak Teddy? US force more support for Israel. Itu ya, saudara ya. Waduh, wah, Israel meninggalkan Amerika meninggalkan Israel, Israel panik. Ya, 5 hari yang lalu US supporting Israeli effort to find combat Hamas tunnel system in Gaza. Ya, saudara ya. Wah, ngeri, saudara ya. Wah, Donald Trump aja datang ya. Trump does not trust Gaza live. Nggak mau lah. Ini Trump ini besok bisa jadi presiden, saudara. Percaya nggak? Karena gara-gara kemarin demo ya, terjadi silent Islamophobia di Israel. Nah ini ya, terjadi silent Islamophobia di Israel. Ada anak kecil dibunuh ya, 6 years Palestinian step in Amerika.
ya, ada landlord ya. Jadi ceritanya begini lengkapnya saudara ya, ada landlord ya. Anak ini ya, anak yang ini ya, ini anak ada landlord ya, ini anak ini ya, ini landlordnya bawahnya tuh ya. Landlordnya ini udah tua, udah kakek-kakek saudara. Kakek ini baik sekali sama keluarga ini saudara tadinya. Ya, anak ini dibikinkan rumah pohon ya. Coba kurang sayang apa saudara si kakek ini sama anak ini dibikinkan rumah pohon saudara. Ya saya bikin teras saja badannya mau pada putus semua tuh rasanya. Ini dibikinkan rumah pohon, di atas pohon dibikinkan rumah sama si kakek ini udah tua. Terus anak ini boleh berenang di apa namanya di kolam renangnya si kakek ini saudara. Kolam renang karet itu ya biasa itu ya yang 3 meter, yang 2 meteran, 2,5 meteran itu ya. Boleh berenang di situ saudara. Coba betapa hubungan keluarga ini bukan anak yatim ya, si anak ini ada bapaknya, ada ibunya, ada bapaknya. Hubungannya baik dengan si kakek ini, saudara. Ya, disayang, saudara ya, dieman. Tiba-tiba anak ini ya teriak-teriak Palestina, Hamas begitu, saudara ya, kill Jewish apa segala macam kan, Free Palestine ya kan, udah tuh demo-demo itu kan. Dalam satu malam, menurut berita, tentu tidak ada asap kalau tidak ada api, pasti ada asal usulnya. Dalam satu malam, tiba-tiba kakek ini jadi brutal, anak ini dibunuh, ibunya ditusuk juga, tapi ibunya sekarat, koma, anaknya mati, saudara. Nah, suaminya nggak ada, pas lagi nggak ada. Tadinya si kakek ini mau bunuh satu keluarga, saudara. Gara-gara anak ini tuh sambil ngomong si kakek ini katanya sambil bilang apa? Islam must die, you Islam must die. Saudara, gara-gara itu tadi demo Hamas itu, saudara. Apakah kakek ini orang Yahudi? Bukan, saudara. Tapi dia trauma. Saya yakin dia trauma. Saya nggak tahu. Saya yakin dia adalah veteran, saudara. Saya yakin dia veteran. Dia punya trauma. Begitu ada orang bilang kill Jewish, kill apa segala macam di situ, gerakan Islam radikal begitu, dia orang ini kayak, loh, kok jadi kurang ajar begini. Saya yakin itu yang namanya silent Islamophobia. Ya, saya yang ciptakan kata itu, saudara ya. Silent Islamophobia. Ya, saudara, ya di Eropa, tadi sore saya sedikit bahas ya, ada silent Islamophobia. Anda bayangkan, ini saya sendiri mengalami, saudara. Saya sendiri mengalami. Saya kan kemana-mana kalau dalam kota selalu naik sepeda, saudara. Tiba-tiba ini mobil, ya mobil Volvo juga, berhenti di depan saya, saudara. Terus, nggak pakai juk, dia mundur, saudara. Saya kan lagi naik sepeda di belakangnya. Saudara, kalau di Belanda, sepeda itu prioritas. Tapi itu saya ngalai, saya berhenti, saudara. Harusnya saya jalan saja. Kalau dia nabrak, dia suruh bayar, saudara. Tak ganti rugi, saya minta 3.000, dia kudu bayar 3.000, saudara. Tapi saya nggak mau kan, saya kan baik hati, saudara. Saya berhenti, saya tungguin. Ini orang sambil nengok ke saya, sambil kan nyetir mobil gini kan, sambil nengok begini kan ke belakang. Dia tahu ada saya, saudara. Dia jalan terus. Mau ditabrak mobil saya, harusnya tak diemin aja. Waktu dalam hati, harusnya tak diemin aja ya. Saya minta 3.000 sama dia kan. Terus tak gebrak, saudara. Tak duduk. Dia marah, dia turun, dia mau mukul saya, saudara. Si Arab ini, saudara. Nah, di belakang saya ini orang-orang Belanda lagi ngantri. Karena itu jalannya kecil sekali. Ya, belakang orang Belanda. Terus orang Belandanya pada turun, saudara. Pada marahin ya, pada marahin si orang Arab ini, saudara. Itu orang Arab ini cepetan kabur, pergi, saya. Dia pikir saya Cina, terus dia gituin, saudara. Tetapi itu enggak, Geert Wilders pernah cerita ya, saudara ya. Geert Wilders ya. Geert Wilders prat over Marokan ya. Prat over imigran obstrak. Ya, imigran aksi. Benar ya. Jadi pernah ada kejadian ya, saudara ya. Itu masuk ke koran, saudara ya. Betapa kasarnya orang-orang ini kalau ada terjadi kecelakaan di jalan, mereka ribut dulu, saudara. Ya, mereka ribut dulu. Sehingga orang-orang Belanda bilang,
Ada kita ngalah saja, langsung telepon polisi. Karena kita diajarin, ya, waktu Kennis Nederlands Maken dulu ya, dulu kan saya ikut Kennis, harus ya, Imburger harus wajib KNL. Ada pertanyaannya, ya, apabila terjadi ribut, ya, terjadi masalah dengan tetanggamu, ya, apa yang harus kamu lakukan? 1, digambar, pukul. 2, cekcok. Ada gambarnya cekcok, orang cekcok gitu ya. 3, telepon polisi. Maka jawaban yang benar adalah telepon polisi, saudara. Tetapi orang-orang Arab ini enggak, dia milih dengan kekerasan, saudara. Dan kebanyakan ya ditilang itu ya di jalan itu ya, Arab ini nggak punya SIM, saudara. Nah, itu terjadi silent Islamophobia, saudara. Mereka tidak berani bicara tentang Islam, tapi mereka kasok diam. Mereka nggak mau bicara. Tapi sesama mereka bicara, yang kenal mereka, dan akhirnya ya, salah satunya imbasnya nanti seperti itu, saudara. Itu jujur bahaya. Saya ingat sekali ya, ini pernah kita bahas 2 tahun yang lalu ya, silent Islamophobia ini. Di Jerman itu sekarang cewek bawa senjata, ya, karena gara-gara peristiwa di Köln, diperkosa, saudara. 2 orang diperkosa. Padahal di Eropa itu nggak boleh bawa senjata ya, saudara ya. Yang boleh bawa senjata hanya polisi. Tentara pun di tengah kota nggak boleh bawa senjata, saudara. Ya, tentara aja nggak boleh bawa senjata. Maaf kalau salah ya. Tapi setahu saya nggak pernah lihat tentara bawa senjata di tengah kota, saudara. Nggak boleh. Yang boleh bawa senjata hanya polisi, saudara. Yang boleh bawa pistol. Nah, ini saudara. Berarti kalau saking bawahnya, sampai ada 1 orang di Jerman, dia cerita sama saya, dia bilang apa, saudara? Saya punya senapan yang buat nembak babi itu loh. Satu kali kapan-kapan, kenapa ya, kapan-kapan buat nembak tetangga saya. Bercanda ya, memang bercanda. Tapi dia memang mengekspresikan kejengkelannya. Ini orang Arab nggak sopan, ya kan? Saya kan tinggal di sini dari kecil. Dia bilang begitu. Dia baru tinggal. Dan segala macam, segala keluhan-keluhannya dia bilang. Dan dia bilang, lihat, kalau orang Jerman sudah berhenti demo di jalan, dia bicaranya di dapur, hati-hati. Dia bilang begitu, saudara. Itu namanya silent Islamophobia, saudara. Ya, Anda nggak bisa melarang orang fobia. Itu kan terjadi psikologi. Bagaimana cara menghindarinya? Ya nggak bisa kamunya ya, jangan bertindak begitu, yang agresif. Ya, agresif, saudara ya. Benar ya. Yang ini saya nggak siapkan, sorry, saudara ya. Jadi, itu praktik gewono mention. Who will the Saturday meet of the mark Spiken is written on Newton Market Luton itu bukan ya, bukan ya, stick reaksi to the common stand focusing dah, bukan ya, sudah kamu. Kate Wilson ini salah satu orang yang menentang imigran ya, taken the Muslim, taken the Maroccan, segala macam. Dia sampai di penjara, di sidang ya, saudara, tapi menang, saudara ya. Di sidang tapi menang, saudara ya. Keras sekali dia si ini ya. Luar ya. Ya, nanti ya. Ngeri sekali, saudara ya. Nah, saya mau kasih ceritanya tadi ya. Saya mau kasih ceritanya orang tadi. Mana tadi? Sesiar. Ya. Ya. 6 years old Palestinian American was stabbed 26 times for being Muslim, police say. His mom couldn't go to his funeral because he was stabbed too. Sudah komat juga ini juga ya, the loved ones. Ya. Strangers united in grief Monday at the funeral of 6 years old Chicago area boy who was killed because he was Muslim, official says. Ya, anak umur 6 tahun dibunuh karena Islam, saudara ya. Ya, Wadia Al-Fayon, tapi bukan gara-gara Yesus demi Yesus Kristus, Allah apa Yesus Akbar, nggak ada begitu, saudara ya. Orang tua ini bohongnya karena dia Islam, ada kebencian di situ, saudara. Ya. Wadia Al-Fayon ini 26 kali ya, namanya Wadia Al-Fayomi, ditusuk 26 kali hari Sabtu ya, oleh family landlord. Jadi yang punya rumahnya dia itu ya.
Ibunya 32 tahun, Hanan Shahin, ya juga menderita karena belasan tusukan, luka tusukan ya, saudara ya. Terus katakan, the mother will be feeling quite real loss more than anyone, but she is forced to mourn, bukan ya. Nggak ada penyebabnya, saudara. Itu tadi saya dibaca ada penyebabnya, saudara ya. The incident cannot help but further raise the fears of Muslim, Arab, and Palestinian communities in our country with regard to hate, fuel, violence. Nah kebalik, saudara. Baru satu saja udah ceritanya violence, saudara. Lah orang Amerika 3.200 yang mati di WTC. Jadi playing victim ini, saudara. Jadi siapa? Ini sama-sama di Gaza ini, saudara ya, playing victim. Siapa nyerang siapa? Nah, hal ini yang membuat, karena daripada dia ngomong hate speech, jadi mereka diam, saudara, silent. Nanti namanya silent Islamophobia, saudara. Dia nggak akan ngomong, tapi dalam mati. Dan suatu ketika orang-orangnya kan bisa terjadi kebencian yang luar biasa. Anda nggak bisa melarang orang fobia. Nggak bisa, melarangnya gimana fobianya? Ya kan? Masa melarangnya gimana, saudara? Apakah orang ini benar? Oh ya, orang ini sakit jiwa, saudara ya. Lihat tampangnya begitu, saudara. Sakit jiwa, saudara, udah jelas. Ya, udah jelas orang ini sakit jiwa, saudara. Bisa tiba-tiba kayak kesambet, berarti apa, saudara? Ya, itu pasti dia ada satu tombol, ya, yang mengingatkan dia tentang sesuatu, tentang trauma, sehingga dalam satu malam, saudara ya. Benar ya, ada dalam cerita lain dikatakan dia itu baik, yang bikin anak-anak boleh main di rumah pohon, bikinkan pool ya. Ya, devastation in the Middle East spread us. Waduh, saudara. Lalu orang-orang apa ini gara-gara waktu itu semua ya berjilid-jilid pada demo, saudara. Ya, saudara, yang merasa tidak aman di Amerika, ya kenapa nggak pulang aja ke Arab, saudara ya, kalau merasa nggak aman di Amerika. Saya mah merasa aman di Belanda, saudara. Sudah merasa aman. Benar Pak Teddy? Iya. Kalau nggak merasa aman, ya pulang aja. Untuk kemenafikan tuh, Pak. Saya kemarin nonton video bahwa Maroko lebih aman daripada Belanda. Atau saya komentar di bawahnya, lalu kenapa kamu nggak pulang aja ke Maroko? Apa namanya, saudara? Satu kata kan, bangsat. Terus saya mau ngomong apa coba yang begitu namanya apa coba? Apa namanya Pak Teddy? Oh ya. Apa namanya Pak Teddy? Udah nggak tahu mau ngomong apa, Pak. Ya bangsat. Sudah nggak mampu kita mau. Iya kan? Ya mau ngomong mau lebih dari itu nggak ada Pak. Kosakata yang lebih ngeri dari itu saya nggak ketemu Pak. Dia bilang Maroko lebih aman, ya. Sebentar ya, moga-moga ketemu, saudara ya. Moga-moga ketemu ya. Saya itu soalnya kalau nonton gitu saya jangan saja mungkin saya simpan ya. Maroko save Veilig ya, Veilig ya, dan Nederland. Bentar ya. Nggak ketemu ya, saudara ya. Ada yang bilang Marokons Veiligen. Maroko itu saya salah mungkin ya, Veilig dan Nederland. Saya sudah share pasti ada di ini ya, ada di ini ya saya ya. Nanti saya carikan, saudara ya. Dia bilang Maroko lebih aman daripada Nederland, ha? Saya pikir nggak salah lu. Lalu kenapa nggak lu balik aja ke Maroko? Kan pertanyaan begitu, saudara. Ya, nah ini, saudara, si kakek gila tadi, ya, dia sakit jiwa, saudara, udah pasti. Apakah itu mewakili Pak Teddy? Apakah itu mewakili orang Amerika yang ada di sini? Nah, ini kan mesti tanya sama Pak Robert Mawengkang kan? Waduh. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.